Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Dipo Anderson dengan NIM 1211433 dari kelompok 6 MSIB Angkatan 7, Studi Independen PT Citra Gama Sakti. Judul capstone yang kami kerjakan yaitu Project Planner. Project Planner proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta penjadwalan proyek konstruksi melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan proyek yang lebih baik, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan kemajuan proyek secara real-time. Dari beberapa fitur ada fitur perencanaan proyek. Dalam sub-fiturnya itu ada pembuatan dan pengeditan data proyek, ada judul deskripsi, dan yang kedua ada penetapan anggaran dan alokasi sumber daya, dan yang ketiga penyusunan rencana kerja dengan timeline. Untuk fitur penjadwalan sendiri ada sub-fitur yaitu pembuatan jadwal dengan diagram Gantt. Yang kedua ada penetapan deadline untuk setiap tugas, dan yang ketiga pembuatan diagram kurva S. Untuk fitur manajemen sumber daya sendiri, yaitu pemantauan ketersediaan sumber daya, antara lain tenaga kerja dan material, alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan proyek, dan pelaporan penggunaan sumber daya secara berkala. Untuk fitur laporan dari Project Planner sendiri, yaitu pembuatan laporan berkala mengenai status proyek dan ekspor laporan dalam format PDF. Untuk fitur pengaturan sistem, ada manajemen pengguna dan hak akses. Yang pertama sekali, kita akan login sebagai admin. Pertama, kita akan membuat sebuah project. Kita judul proyek, lalu buat proyek. Setelah membuat proyek, kita dapat mengatur resource management atau manajemen sumber daya. Yang pertama itu tenaga kerja. Kita bisa menambah sumber daya, misalnya di sini kita tambahkan bagian front end. Biasanya tenaga kerja tambah. Nah, untuk kuantitasnya sendiri kita atur lagi. Misalnya di sini kita taruh 5 orang. Ini kan perubahan. Status tersedia. Misalnya di sini kita tambahkan untuk materialnya juga. Misalnya di sini kita tambahkan PC material, kuantitasnya 5 tambah. Nah, itu untuk bagian admin. Selanjutnya kita akan masuk ke login bagian manajer. Nah, sebelumnya di bagian admin sudah membuat proyek itu membuat sistem rumah sakit. Dan bagian manajer sendiri bisa mengklik details dari proyeknya. Dan di sini bisa membuat diagram Gantt chart. Misalnya di sini kita tambahkan subtasnya dan mengatur hari tenggat dalam subtasnya tersebut. Nah, di sini untuk bagian Gantt chart bisa kita ubah ke kurva S juga. Nah, nanti akan tampil dari proses inputan di Gantt chart sendiri sampai mana progres yang sudah diselesaikan dalam pembuatan subtas ini. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya. Nah, di sini belum tidak ada sumber daya untuk proyek ini karena belum dilakukan alokasi sumber daya ke proyek membuat sistem rumah sakit. Untuk melakukan alokasinya, yaitu di bagian resource management sendiri, di sini kan sudah ada inputan sebelumnya dari admin, yaitu PC ada 5. Nah, di sini kita masukkan inputan untuk alokasi sumber daya dan kita alokasikan. Nah, otomatis di proyek sistem rumah sakit tadi telah bertambah sumber daya sesuai alokasi di fitur resource management tadi. Selanjutnya ada project report.
Di project report sendiri, kita bisa menambahkan laporan seperti laporan progres. Kita tambahkan laporan. Laporan sendiri bisa kita ekspor ke PDF dan juga Excel di sini. Untuk setting sendiri, selanjutnya ada setting. Ini mengedit, eh, mungkin ada perubahan dari proyek pembuat rumah sakit. Di bagian ini kan sudah kita atur pembuatan sistem rumah sakit. Selanjutnya kita tekan next, yang artinya eh, proyek ini sedang pembuatan, yaitu in progress. Nah, apabila sudah selesai, kita klik lagi move to complete.